Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Izati dari nomor absen 16 kelas 11 MIPA 1. Halo semua, kali ini saya akan mengkampanyekan mengenai upaya penanggulangan narkoba pada generasi muda Indonesia. Terbatasnya pergerakan manusia dan barang merupakan dampak nyata dari pandemi. Namun, itu tidak berlaku dalam peredaran narkotika, psikotropika, dan obat terlarang atau narkoba. Peredaran narkoba di Indonesia meningkat selama pandemi. Ini menunjukkan indikasi tren permintaan akan barang narkotika meningkat. Sampai saat ini, pasar terbesar penyalahgunaan narkoba adalah penduduk usia produktif, yaitu antara 15 dan 64 tahun. Data tahun 2019 menunjukkan 1,8% penduduk usia 15-64 sekitar setara dengan 3,41 juta orang terpapar narkoba selama 1 tahun terakhir. Sementara itu, data tahun 2021 dari Badan Narkotika Nasional atau BNN menunjukkan bahwa selama 3 bulan pertama atau Januari sampai Maret tahun 2021, jumlah barang bukti narkotika melonjak sekitar 143% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Yang pertama adalah NABSA. Apa sih singkatan dari NABSA? NABSA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. NABSA adalah obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak yang berpengaruh terhadap kerja otak, dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Berdasarkan jenisnya, NABSA dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama narkotika, merupakan zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri dan dapat ketergantungan. Contohnya adalah putau, kokain, dan ganja. Yang kedua, psikotropika, merupakan zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif mil yang berpengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan penurunan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya adalah ekstasi. Yang ketiga, zat adiktif. Zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika. Contohnya adalah rokok dan miras. Berdasarkan efeknya, narkotika dibedakan menjadi 3. Yang pertama, uppers. Ciri-cirinya adalah 1. Merangsangkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak. Yang kedua, memberi efek lebih senang dan bertenaga. Yang ketiga, meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Contohnya, sabu, ekstasi, kokain, steroid, nikotin, dan kafein. Yang kedua, downers. Ciri-cirinya adalah yang pertama, menekankan sistem syaraf pusat, yang kedua, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, yang ketiga, memberikan efek tenang, yang keempat, membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya, heroin, morfin, valium, alkohol, ganja, dan opium. Yang ketiga, all-arounders. Ciri-cirinya adalah 1. Mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi. Yang kedua, pemakai melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Contohnya LSD, ganja atau cannabis, dan magic mushroom. Adapun dampak nafsa, diantaranya pada fisik, seperti sakit kepala, mual, sulit tidur, gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung, tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS, overdosis, atau kematian. Yang kedua, dampak nafsa pada sosial, diantaranya menjadi antisosial dan acuh tak acuh. Hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dikucilkan masyarakat, pendidikan terganggu, masa depan suram. Yang ketiga, dampak nafsa bagi psikis, diantaranya lamban kerja, sering gelisah, hilang kepercayaan diri, menghayal, penuh curiga, tingkah laku brutal, perasaan kesal, dan tertekan, menyakiti diri, dan bunuh diri.
Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan agar tidak terjerat narkoba? Pencegahan narkoba diantaranya 1. Meningkatkan iman dan takwa. Yang kedua, memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada. Yang ketiga, pendewasaan kepribadian. Yang keempat, meningkatkan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri. Dan yang keenam, menghindari kebiasaan merokok. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan jika teman kita memiliki tanda-tanda sebagai pecandu? Apabila ada teman kita yang memiliki kecanduan narkotika, solusinya 1. Tetap berteman tapi tidak ikut memakai narkotika. Yang kedua, tunjukkan rasa kepedulian. Yang ketiga, gali keadaan, emosi, dan kehidupan sosialnya. Yang keempat, ajak keluar dari jerat narkoba. Yang kelima, jelaskan dampak buruk pemakaian narkotika. Yang keenam, diskusikan cara mempertahankan diri dari menghindari penggunaan kembali. Yang ketujuh, hubungi tim ahli. Yang terakhir adalah rokok. Rokok merupakan pintu gerbang narkoba. Rokok memiliki kandungan nafsa seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Saatnya merdeka dari narkoba untuk menjadi generasi Indonesia yang berprestasi dan sehat. Sekian dari video kampanye saya mengenai upaya penanggulangan narkoba. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.